Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara membuat video pembelajaran di tugas akhir pembatik level 2. Ya, banyak yang bertanya bagaimana cara membuat background dan juga menghilangkan background belakang dari tubuh kita ya. Sebenarnya simpel saja caranya, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah background ya, kalau saya biasa menggunakan Photoshop, kita buka dulu Photoshopnya. Kalau teman-teman tidak biasa menggunakan Photoshop, bisa gunakan aplikasi lain ya, yang intinya sih sama saja, semuanya sama. Saya akan coba masukkan ini ya, kelas virtual yang saya buat ini. Nah, seperti ini kelas virtual yang saya buat. Ini saya desain sendiri ya, lemari, meja, dan juga papan tulisnya saya desain sendiri. Kalau teman-teman ingin desain sendiri, silahkan desain sendiri. Tapi kalau tidak mau desain, misalnya mau ambil dari Google juga boleh. Intinya adalah background ini harus latar di bagian papan tulisnya ini harus dibuat transparan. Caranya itu tinggal kita, kalau di Photoshop, tinggal kita klik bagian ini ya, yang bagian Magic Eraser Tool ini, kita klik di bagian sini. Maka dia bagian ini transparan ya. Fungsi dari bagian yang transparan ini adalah nanti ketika kita ingin memasukkan gambar ataupun video di bagian transparan ini, nanti video ataupun foto yang ingin kita tampilkan selain dari background ini akan tampil di sini. Yaitu ya, caranya kita buat transparan. Dan jangan lupa ketika sudah dibuat transparan seperti ini, kita save as atau kita save ya. Kalau saya biasanya di save as. Kita kasih nama yang sesuai, misalnya kita kasih nama background ya, background aja seperti ini. Jangan lupa untuk format dari backgroundnya ini harus kita buat PNG ya, harus kita buat PNG. Jangan menggunakan JPEG ataupun yang lainnya, karena transparannya tidak terbaca nanti kalau menggunakan yang lain. Harus menggunakan PNG ya. Saya buat PNG. Oke, kita save, kemudian kita oke. Maka langkah yang pertama sudah kita lakukan untuk membuat backgroundnya ya. Kalau teman-teman ingin ambil dari Google ya, bisa saya contohkan seperti ini. Misalnya kita contohkan mencari background ya, background papan tulis ya, papan tulis misal seperti ini. Nah, boleh seperti ini. Kita pilih yang gambar. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen backgroundnya seperti ini, nah saya contohkan yang bagian ini saja ya, yang sudah simple. Misalnya ini kita download ya, kita download backgroundnya, ini kita download. Misal saya taruh kumpulkan di pembatik ini biar ini ya, biar nggak susah nyarinya. Nah, sudah terdownload ya. Kita coba cek di bagian folder saya penyimpanannya tadi di pembatik tadi. Nah, ini ya backgroundnya ya, kita masukkan ke Photoshop. Ini kalau teman-teman nggak mau ngedit ya misalnya, boleh seperti itu. Nah, dengan langkah yang sama kita harus hilangkan bagian ini menjadi transparan ya. Kalau sudah, kita buat ini dengan format PNG ya, PNG. Nah, ini kita ganti namanya background 2 ya, seperti ini ya. Save, oke, selesai. Ini adalah langkah yang pertama untuk kita membuat backgroundnya dulu. Yang kedua, kita harus membuat sebuah video berlatarkan green screen. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contohnya yang saya buat, green screen-nya seperti ini ya. Nah, ini adalah contohnya green screen yang saya buat ya.
simple saja seperti ini, tidak perlu aneh-aneh. Hanya yang penting cukup badan kita utuh di situ, jangan sampai tangannya terpotong atau bagian kepala atasnya terpotong ya. Jadi minimal seperti ini. Nah, kalau kita bagian kedua ini kita sudah buat, yang pertama background, yang kedua kita sudah buat video berlatar green screen, maka langkah yang ketiga adalah kita membuat video dalam KineMaster ya. Jadi kita buat dalam KineMaster. Oke, kita langsung buat langkah-langkahnya berikut ini. Oke, langkah selanjutnya kita beralih ke KineMaster ya. Pertama kita buat dulu projectnya. Kita buat projectnya sesuai dengan ketentuan dari syarat tugas akhir level 2. Kita gunakan 16:9 ya. Kemudian pertama kita impor terlebih dahulu background yang kita sudah buat tadi. Kita ambil backgroundnya. Tadi mau pakai yang ini ya boleh, atau pakai yang ini juga boleh. Kira-kira mau menggunakan yang mana, silakan kalian pilih sendiri ya, sesuai dengan yang kalian inginkan. Saya coba pilih background yang pertama ini saja ya, yang hasil buatan saya. Ini dalam berbentuk gambar ya, ini berbentuk gambar tapi dia formatnya PNG. Nah, bagian transparan di bagian sebelah sini ini menjadi hitam karena tadi kita hilangkan transparannya, dan formatnya sudah format PNG. Tapi kalau formatnya JPEG pasti dia warnanya putih ya, begitu. Nah, ini hanya sebanyak 2 detik ya, lamanya 2 detik. Bisa kalian tarik sampai berapa detik ya, sampai 6 menit mungkin atau 7 menit maksimal bisa kalian buat. Ini hanya sekedar background saja nih, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kalian ingin memasukkan gambar kalian ya, gambar kalian dengan green screen-nya tinggal kita buat di lapisan sini. Kemudian kita impor media. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yang tadi ya, yang bagian sebelah sini. Nah, ini ya tampilan punya saya seperti ini sebenarnya aslinya. Kita bisa pangkas ya di pemangkasan ini, bagian sebelah sini. Kalau nggak ada di atas bisa scroll. Di bagian pemangkasan ini kita ambil bagian yang penting saja yang mau kita ambil nih, bagian sebelah sini. Kita selesaikan pemangkasannya. Kalau kita play hasilnya seperti ini. Oh, ternyata pemangkasannya terlalu tinggi ya. Seperti ini. Nah, kita ambil sampai sini saja ya, yang depannya nggak usah dimasukkan ya, yang persiapan tadi langsung kita ambil di sini, misalnya seperti ini. Nah, kalau suaranya kecil kita bisa pilih di bagian video ini, kemudian kita pilih volume di sini, kemudian kita besarkan volumenya 190 mungkin atau segini ya, cukup. Ini bisa lumayan besar ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghilangkan bagian hijau di green screen-nya itu, kita bisa tekan bagian video yang bergreen screen, kemudian kita pilih di sini kunci chroma, atau kalau KineMaster kalian menggunakan bahasa Inggris namanya chroma key ya. Kalian klik saja chroma key-nya ini atau kunci chroma-nya ini, kemudian kita aktifkan. Nah, seperti ini hasilnya. Memang hasilnya bentuknya seperti ini, maka perlu kita atur di bagian sebelah sini dan juga di bagian sebelah sini. Bisa kalian besar dan kecilkan. Biasanya ukurannya segini ya, 34/66 seperti ini ya. Jadi bagian atasnya 34, bagian bawahnya 66. Jangan lupa warna kuncinya harus warna hijau ya, karena green screen-nya tadi warna hijau. Kalau kalian gunakan warna biru bisa diganti warna biru, atau kalau kalian gunakan warna merah bisa diganti warna merah.
Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Kita coba play kembali. Nih, seperti ini ya. Bisa kalian letakkan di pojok, agak dibesarkan juga boleh seperti ini. Nah, agar terlihat lebih bagus. Nah, di sini terlalu hilang ya, jadi banyak yang berlobang-lobang di baju saya. Jadi ininya cukup segini saja. Nah, jadi tidak perlu sampai mentok segini ya, cukup sampai segini nih. Jadi kalau ukuran ini disesuaikan saja dengan pencahayaan kalian ya. Nah, seperti ini. Sudah hilang ya. Jadi seolah-olah kalian ada berada di background itu ya. Nah, untuk bagian belakangnya ini, kalau kalian ingin menambahkan bumper dari Kemendikbud atau rumah belajar, bisa kalian masukkan juga bumpernya. Klik lapisan, kemudian pilih media. Kalian pilih bumpernya ditaruh di mana pun, saya kebetulan di sini taruhnya. Kita ambil bumper yang ini ya, yang Kemendikbud. Nah, karena ini bumpernya ini besar ya, maka harus saya gunakan salinan seperti ini. Tergantung dari KineMaster kalian masing-masing ya, seperti itu. Nah, ini bisa kalian sesuaikan bumper ini dengan besarnya papan tulis yang kalian miliki. Kalian atur serapi mungkin ya. Seperti ini, mungkin selebar inilah cukup ya. Nah, ketika kita play, hasilnya jadi seperti ini. Nah, karena muka saya tertutup ya, bisa kalian buat ini di bagian paling depan. Klik video yang berwajah kalian, kemudian kalian pilih pojok kiri di sini ya, atas. Kalian pilih pindahkan ke depan ini. Jadi yang gambar orang ini ada di depan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Seolah-olah memang ada di depan. Seperti ini jadinya ya. Kalau misalnya suara dari bumper ini mengganggu, bisa kalian pilih bumpernya. Kalian klik sound di sini. Kalian matikan atau mungkin cukup 13 saja. Jadi tidak mengganggu percakapan yang kalian lakukan. Nah, seperti itu. Seperti ini. Ya. Sudah terlihat seperti televisi, seperti itu ya. Nah, untuk bagian-bagian yang lain, misal kalian ingin menambahkan gambar-gambar pendukung di video kalian juga bisa. Seperti misalnya rumah belajar ini kalian mau taruh di papan di sini ya, boleh seperti itu. Atau kalian akan membuat serapih mungkin ya, seperti tulisan sumber belajar yang saya buat. Misalnya saya ketik sumber di sini, sumber belajar, sumber. Kalau punya saya tadi saya taruhkan di sini ya. Jangan lupa kalau warnanya, warna ininya warna putih, kalian kasih bayangan ikhtisarnya warna hitam biar dia terlihat seperti ini. Nah, boleh kalian letakkan di mana saja yang kalian mau. Kalau ingin sumber ini lebih rapi, bisa kalian klik animasi masuknya, kalian rubah misalnya menjadi usap ke kanan. Kemudian ketika dia animasi keluar, kalian usap ke kiri, usap ke kiri. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi kalau di play hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk sumber-sumber yang lain bisa kalian tambahkan, ya. Kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara kalian lebih rapi, lebih baik, itu akan menentukan bagaimana hasilnya nanti. Kalau sudah bisa kalian langsung ekspor nanti ya, itulah hasil nanti hasil dari video kalian. Mudah-mudahan bermanfaat review yang saya bagikan ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan juga bagi kalian yang
merasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.